Selamat datang. Oh, udah ke-record ya. Eh, Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya. Dan eh, di agenda ini kita akan sama-sama ini ya, sharing diskusi. Ini sih kayak semacam komunitas buat kita saling eh, sharing atau membangkitkan semangat untuk baca buku. Itu sesederhana itu ya. Apa namanya, asal mula dari komunitas ini. Dan di sini mungkin nanti ke depannya setiap orang bebas untuk membaca buku apapun dan dia bebas untuk men-sharing buku apapun juga gitu ya. Nanti untuk teknisnya seperti apa, misalkan saya pengen sharing terkait buku ini, pengen baca dan sharing, boleh nanti kita bikinkan apa namanya, grup atau PC khusus yang tugasnya untuk menjadwalkan itu gitu ya. Kayak gitu. Nanti untuk selanjutnya mungkin kita diskusi atau mungkin sampai lebih lanjut terkait seperti apa keinginan dari semuanya di dalam apa namanya forum ini gitu ya, dalam grup diskusi. Oke, kita sama-sama buka dulu mungkin dengan membaca lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk menambah keberkahan mungkin kita bacain ayat suci Al-Quran ya, tilawah yang mungkin disampaikan oleh Khalid aja lah. Khalid, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon Khalid, mudah-mudahan bisa eh, menambah apa namanya itu keberkahan ya, menambah ilmu kita dan menjadi lantaran keberkahan di acara diskusi kita di malam hari ini. Ya seperti tadi yang disampaikan di awal ya. Jadi ini forum ini sifatnya terbuka gitu ya. Terbuka agenda diskusi ini dan apa namanya tuh sebenarnya simple kan itu ya. Mungkin nanti sekaligus disampaikan oleh Kang Dika ya belum mengawali membahas tentang buku self driving, tentang apa latar belakang munculnya forum diskusi ini. eh, untuk kita sama-sama pengen menghidupkan kembali gitu ya, budaya literasi khususnya di kalangan anak-anak muda, dan kalau sendiri itu pasti eh, banyak kemalasan dan lain sebagainya. Jadi untuk membangkitkan semangat kita membaca dan untuk mengasah juga apa namanya tuh kemampuan kita menganalisis, maka kita berupaya untuk menghidupkan kembali budaya literasi salah satunya dengan membaca. Nah, mungkin ini juga di-record gitu ya. Dan kita buka, mungkin nanti kita coba share hasil resumnya seperti apa, diskusinya, pemaparannya dengan apa melalui website, dan juga mungkin kita bikinkan channel khusus yang isinya di YouTube mungkin terkait dengan apa hasil dari diskusi ini.
Dan di apa namanya pertemuan perdana ini mungkin kita bahas atau bedah salah satu bukunya Rinal Kasali ya, terkait dengan yang judulnya self driving. Nah, ini buku kalau nggak salah tahun berapa ya ditulisnya itu? 2000 berapa ya? 2016 ya kalau nggak salah ya. 2015 atau 16 gitu. Eh, yang mungkin secara umum tuh eh, isinya itu adalah kritik Renal Kasali ini terkait dengan eh, dunia pendidikan gitu ya. Di mana menurut beliau eh, sebagian besar lulusan sekolah maupun perguruan tinggi ini hanya meluluskan orang-orang yang bermental passenger ya, penumpang gitu. Bukan seorang seorang driver gitu. Bukan seorang driver gitu atau pengemudi gitu berpikirnya. Nah, apakah memang uh, fakta atau realitasnya seperti itu gitu ya di lapangan gitu. Dan mungkin akan dikupas oleh Kang Dika dan kita akan banyak diskusi gitu ya, tanya jawab dan sebagainya. Langsung saja mungkin uh, di pemantiknya saya silakan Bang Dika untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Bang. Oke, cek. Suaranya masuk nggak? Masuk. Masuk ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya, alhamdulillah. Tak bosan-bosannya mari sama-sama kita senantiasa perbaharui dan kita tingkatkan rasa syukur kita atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan. Salah satunya nikmat, diantaranya nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan nikmatnya kita bersilaturahim ya pada malam hari ini. Dan Masya Allah, yang tadinya hanya grup kecil aja ya, kita kedatangan juga nih teman-teman dari luar, bahkan ada yang dari luar daerah ya, Teh Rian. Paling jauh nih dari Kuningan nih. Majalengka Kang. Oh Majalengka ya, oh ya, di Ralat ya Majalengka. Udah hijrah. Udah hijrah ya. Ada ya. Udah hijrah kan sekarang ya. Udah hijrah ya ke Majalengka, Masya Allah. Mewarnai daerah kosong. Ada Isudin juga. Ada orang Banjar tuh. Ada orang Banjar juga. Nambah terus ya. Alhamdulillah amin. Ya, rekan-rekan sekalian, saya cuma dikasih waktu sedikit banget nih, cuma 10 menit buat pemantik awal. Tadi sebelum masuk ke materi ya, atau bukan pemantik ya, tentang buku yang saya baca, tadi sedikit banyak sudah disampaikan sama Kang Aris di awal sebenarnya. Cuma sebelum masuk ke buku, tadi mungkin sedikit lagi, kembali lagi mengenai tentang acara ini apa, sebagaimana yang ada di poster ya. Kita sebenarnya ini adalah pertemuan pertama gitu, yang diinisiasi pekan kemarin gitu ya. Jadi sebenarnya ini idenya baru ada 1 pekan kemarin dan langsung kita eksekusi saja, dan memang diawali memang hanya beberapa orang saja. Ya kita berikhtiar ya, dalam artian sebagaimana namanya ya, one book movement, gerakan 1 buku. Jadi ide sederhananya adalah kita ingin mengembalikan lagi semangat untuk membaca minimal 1 bulan itu 1 buku. Seperti itu di kalangan pribadi sebenarnya, terutama buat yang udah rada-rada senior nih ya. Kalau dulu mungkin ketika masih aktif di organisasi kita begitu semangat baca buku, walaupun mungkin karena mau ada daurah tertentu, mau ada pelatihan tertentu, akhirnya kita harus mempersiapkan. Tapi ketika pas ke organisasi kan kadang kita juga agak kesulitan menumbuhkan semangat itu, apalagi kalau yang sendiri-sendiri. Nah makanya dibentuklah sebuah gerakan ini, mudah-mudahan bukan hanya buat secara pribadi manfaatnya, tapi juga bisa buat bersama-sama dan lebih luas lagi. Apalagi kalau sebenarnya kita masih belum fix ya tentang nama itu. Namanya mau awalnya sabu-sabu. 1 bulan 1 buku. Kemudian ada lagi kemarin kopi lambada. Dan yang lain-lainnya lah. Akhirnya pas kemarin adalah buat awal kita gunakan nama One Book Movement gitu ya. Bahkan saking kerennya nama itu kalau menurut saya, yang ide spontan itu
Ya tidak menutup kemungkinan yang awalnya kita hanya sebatas gerakan membaca buku, gerakan didiskusikan. Oh, ini kelebihannya setelah baca buku sebulan sekali, nanti kita coba gilir seminggu sekali ada orang yang bergantian menjadi pemantik tentang tema-tema tertentu. Nah itu mungkin kelebihan dari gerakan yang kita format ya. Kalau saya coba lihat beberapa di sosial media yang lainnya, ada gerakan-gerakan hal yang serupa, tapi memang sebatas baca buku, memberikan review secara tulisan. Nah harapannya kalau kita ya tambahannya bukan cuma membaca buku sebulan sekali tamatnya gitu ya, tapi juga kita ada reviewnya, kemudian dan juga kita ada diskusi setiap sepekan sekali, seperti itu. Oke, itu teman-teman buat pengantarnya, dan tentunya semangat ini pun juga jangan sampai ketika kita semangat membaca buku satu bulan satu buku, kita melupakan membaca kitab suci Al-Quran, yang itu adalah kitab yang sangat mulia dan itu yang sangat mendasar ya, yang harus kita baca. Bahkan kalau kita buku saja sudah kita berkomitmen untuk 1 bulan 1 buku, jangan sampai baca Qurannya malah ketinggalan. Kan nggak lucu gitu. Ayo baca buku semangat, baca Quran nggak semangat. Itu sebaliknya, ini adalah pelengkap juga, dalam artian Al-Quran juga senantiasa kita baca, tapi juga buku juga jangan sampai kita lupakan. Nah itu mungkin buat di awal, saya izin share screen ya. Nah, ya. Nanti kalau udah waktunya habis, kasih tahu aja Mbah ya. Tinggal 5 menit lagi. Ya. Santai. Oke, udah ya. Nah ini. Mungkin ini sedikit tentang review buku dari saya tentang judul self-driving. Nah ini sekilas tentang sebelum masuk ke isi buku. Ini tentang gambaran besar bukunya, ditulis oleh Prof. Renal Kasali. Rasanya sudah tidak asing namanya ya. Beliau guru besar di Universitas Indonesia. Cetakan pertamanya di 1 September 2014 Mbah. Jadi bukan 2016. Walaupun buku yang saya baca di 2016. Itu kalau saya baca yang sekarang, yang di saya itu, ini adalah cetakan ke-13 gitu. Nah, saya belum tahu nih kondisi terupdate, misalnya di 2020 atau 2021, sudah berapa kali cetak, tapi kalau kita ngelihat dari 2014 ke 2016, itu sudah 13 kali cetak. Berarti menandakan bahwa buku ini adalah buku yang salah satu bestseller dan populer. Kemudian terdiri dari 13 bab, ada sekitar 270 halaman. Nah, ini yang nyaman buat yang masih menumbuhkan semangat membaca. Buku ini cocok banget karena bahasanya ringan, menggunakan istilah-istilah juga yang mudah dimengerti, dan ditambah dengan beberapa contoh dari mulai analogi, kemudian ilustrasi foto, kemudian caption-caption di hampir setiap bab, akhirnya memudahkan kita untuk menerima atau mengerti maksud dari penulis. Kemudian ditambah terdapat tulisan-tulisan lain dari penulis. Jadi kalau kita ketahui Prof. Renal juga aktif menulis baik itu di media massa ataupun di media-media yang lainnya. Dan dalam buku ini beliau juga lampirkan beberapa cuplikan tulisan-tulisan beliau terdahulu. Jadi mungkin ini motivasi juga buat yang sering nulis status misalnya ya di Facebook atau di Instagram, tidak menutup kemungkinan di besok-besok hari statusnya itu dikumpulkan dan menjadi sebuah buku gitu. Contohnya ini, buku ini gitu. Dan beberapa juga ada clue-clue bahwa beliau juga penulis aktif ya, bukan hanya buku self-driving, tapi banyak buku-buku pengembangan, dan ini bisa saling melengkapi antar bukunya. Gitu. Nah, yang pertama di buku ini tentang mandataris kehidupan. Tadi kurang lebih Kang Aris di awal sudah menyampaikan bahwa intinya ya setiap manusia itu diberikan mandat gitu. Mungkin ketika kita masih kecil, mandat itu diberikan kepada orang tua. Akhirnya orang tua yang mengurus kita. Kita butuh apa, orang tua yang mencoba memenuhi. Ketika kita belum tahu mana yang baik dan benar, orang tua kita menunjukkan gitu. Pun begitu dengan di sekolah ya, pendidikan kita. Tapi lama kelamaan karena yang diberikannya adalah asupan, senantiasa asupan, akhirnya tidak sedikit orang yang terlena akan hal itu, terbiasa akan hal itu, akhirnya tidak bisa hidup mandiri. Seperti itu. Makanya di sini di judulnya ya, subjudulnya juga sudah cukup jelas, menjadi driver atau passenger. Nah, dalam prolog awal-awal buku ini bahwa sesuatu yang ada pada diri kita inilah adalah kendaraan kita. Jadi mau apapun kondisi kita, itulah
yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan kepada kita, dan tentu di setiap yang kita miliki itu punya potensi yang belum tentu dimiliki oleh orang lain gitu. Nah, lama-kelamaan kalau tadi kita awalnya mandat itu diberikan oleh orang tua, lama-kelamaan mau nggak mau kita harus hidup mandiri, kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar, dan kita harus bisa mengoptimalkan kendaraan yang kita miliki. Dan di akhir prolog di bab kedua kalau tidak salah, ketika kita bisa mendrive diri kita, maka kita akan bisa mendrive orang lain. Ketika kita bisa mendrive orang lain, kita bisa mendrive organisasi kita, kumpulan lebih banyak, dan tidak menutup kemungkinan ke depannya kita bisa mendrive negara kita. Tapi kuncinya adalah ya drive yourself terlebih dahulu, menjadi driver atau menjadi passenger. Analogi yang sederhana yang mudah kita terima tentang driver atau passenger. Driver itu adalah seorang pengemudi, bisa diilustrasikan demikian. Kemudian passenger itu bisa kita ilustrasikan sebagai seorang penumpang, baik itu dalam angkutan umum ya, maksudnya dalam kendaraan mobil, motor, segala macamnya. Kita semua sudah kebayang ya, dalam artian driver itu seperti apa, resiko yang harus diambil, tantangannya seperti apa. Kalau menjadi passenger, kenikmatan-kenikmatannya seperti apa. Dia boleh mengantuk asal cukup duduk sampai gitu ya. Berbeda dengan driver, ada resiko, ada tantangan, ada bahkan harus siap bertanggung jawab ketika terjadi kecelakaan. Kan belum ada rasanya ketika kecelakaan yang disalahkan adalah penumpangnya gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita naik mobil, penumpang yang di depan tidak menggunakan seatbelt, yang ditilang pun adalah drivernya kan, bukan yang penumpangnya gitu. Nah, ini bab pertama tentang mandataris kehidupan. Saya coba agak percepat ya. Nah, saya bagi pembahasan ini menjadi 3 teman-teman. Yang pertama tadi tentang mandataris, tentang latar belakang kenapa sih buku ini ditulis gitu ya. Tadi tentang karena penulis melihat sebagian besar atau penulis melihat semakin banyak orang dengan mental passenger di segala usia. Bukan hanya usia yang masih kecil, tapi orang-orang yang sudah usia dewasa pun itu sangat banyak ternyata ditemukan yang bermental passenger. Bahkan institusi pendidikan pun gitu ya, bukan hanya peserta didiknya, tapi juga beliau di sini mengkritisi beberapa ada para aktor-aktor pendidikan lah yang harusnya dia bisa mendrive peserta didiknya itu menjadi lebih aktif, malah di penelitian-penelitian yang beliau lampirkan hanya 2% pendidik yang benar-benar mendidik seperti itu. Sisanya ada 3% yang dia merasa mendidik, dan sisanya 95% kurang lebih diistilahkan oleh beliau itu adalah pendidik kurikulum. Jadi hanya menjalankan kewajiban kurikulum saja. Punya sekian mata pelajaran misalnya yang harus disampaikan dari sekian pertemuan, nah itu yang disampaikan. Nah itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, isinya adalah tentang driver dan passenger. Nah, driver di sini adalah sebuah sikap atau mental hidup yang membedakannya dengan passenger. Nah, yang terakhir adalah pilihan yang dipaksakan bisa berujung pada kegalauan, sedangkan yang sukarela melahirkan kesadaran keluar dari zona nyaman. Di buku ini, beliau mencontohkan banyak hal teman-teman semua dan membagi ya, ada beberapa dari mental driver itu bermental winners, kemudian passenger itu bermental losers, dan juga ada tabel ya. Yang dimaksud dengan mental winner itu seperti apa, mental loser itu seperti apa, itu banyak perbandingannya teman-teman semua kalau di buku ini. Misalnya kalau yang di seorang driver, dia harus hidup di masa ini dan masa depan. Sementara mental passenger, dia senantiasa hidup di masa lalu. Akhirnya terbawa-bawa terus tuh. Permasalahan-permasalahan dulu, akhirnya dia gagal move on. Gitu. Nah, kemudian ini saya dapatkan ini juga dari buku. Ini tentang perbedaan antara driver dan passenger. Nah, bukan hanya ada driver dan passenger, tapi di driver itu juga ada bad driver dan ada good driver. Begitupun dengan di passenger, dia ada bad passenger dan ada good passenger. Nah, pola yang seperti ini teman-teman semua bisa lihat, kalau yang sebelah kanan ini adalah good driver dan good passenger itu, ini adalah orang-orang yang dikatakan bermental winners. Sementara yang sebelah kiri, bad driver dan bad passenger itu adalah orang-orang dengan mental loser gitu. Nah, menariknya mungkin ada yang, kalau awalnya saya mungkin berpikir bahwa tahapan yang pertama itu adalah bad passenger, kemudian menjadi good passenger, kemudian menjadi bad driver dulu sebelum menjadi good driver. Ternyata kalau kita ngeliat tabel ini bahwa
kita tidak perlu latihan menjadi seorang bad driver gitu. Tapi ketika kita sudah memiliki mentalitas sebagai good passenger, maka kita bisa langsung berlatih menjadi seorang good driver. Kan mungkin ada yang berpendapat bahwa ya adalah dari yang pertama dulu, dari penumpang dulu yang buruk, misalnya penumpang yang buruk kayak gimana, yang dia nggak mau tahu kemanapun supirnya membawa dia ikut gitu ya. Karena kan kalau misalnya dia seorang penumpang yang baik, ketika misalnya supirnya nggak tahu jalan, penumpangnya kasih tahu belok sini lebih cepat, belok sana lebih lebih lambat karena sedang ada kemacetan gitu ya. Tapi kalau passenger dia kan bermentalnya ya udahlah gimana supirnya aja gitu. Nah, ketika kita sudah memiliki mental sebagai seorang good passenger, itu tidak perlu kita berlatih menjadi seorang bad driver gitu. Tapi kita bisa langsung naik kepada good driver gitu. Nah, ini prinsip driver ada 4 sebenarnya teman-teman semua, 4 kata kunci: inisiatif, melayani, navigasi, mengarahkan, dan tanggung jawab. Kemudian dan bagian ketiga ini adalah teman-teman semua, kalau tadi bagian pertama tentang mandataris, tentang landasan, kemudian kedua tentang membahas mengenai masalah driver dan passenger, dan pada bagian ketiga, bagian ketiga ini adalah tentang cara menjadi good driver. Saya bacakan saja biar lebih singkat. Yang poin yang pertama ini adalah disiplin, dan yang poin kedua siap mengambil resiko. Nah, titik tekannya ini ada 7 teman-teman semua. Ada 7 poin menjadi cara menjadi good driver menurut buku ini. Saya tekankan yang di poin pertama itu adalah tentang disiplin, bahwa ini menjadi poin yang saya berikan perhatian khusus ya dibandingkan poin-poin yang lainnya. Poin-poinnya yang lainnya Halo, gimana? Oke. masih ada waktu? Agak ini suaranya, Bang. Agak sendat, kurang jelas. Sekarang jelas? Ya, halo. Udah kok Bang. Udah jelas ya? Tersendat dikit. Oke, maaf. Enggak, di saya mah lancar. Oh, siap. Ya, menjadi good driver, yang pertama yang paling saya tekankan pertama disiplin gitu. Disiplin itu ada 3, tindakan indisiplin. Forced discipline itu adalah disiplin yang dipaksakan. Kalau misalnya kita kerja, ada waktu masuk, waktu keluar. Kalau kita kuliah, ada waktu ujian, waktu belajar misalnya ya. Dan yang terakhir yang penting ini adalah self discipline dengan menerapkan 3D, yaitu do it, lakukan itu, delegate. Kalau memang itu bukan tanggung jawab kita ya nggak usah terlalu menjadi ambil pusing, dan terakhir dump it, tinggalkan gitu. Kalau memang itu bukan benar-benar bukan pekerjaan kita. Kemudian poin berikutnya play to win. Kemudian the power of simplicity. The power of simplicity itu adalah tentang kekuatan dari simple, sebuah yang sederhana gitu, bahwa yang rumit itu belum tentu baik gitu. Ibarat contohnya di sini saya contohkan pisau lipat ya. Pisau lipat walaupun dia punya banyak manfaat, tetap dia tidak akan bisa berguna kalau dikeluarkan semuanya. Tetap hanya harus satu kali satu. Sesuai dengan kebutuhan. Begitupun dengan seorang good driver, meskipun dia punya banyak ilmu, menambah dan menggunakan ilmu itu adalah 2 hal yang berbeda. Tetap seorang good driver harus menambah ilmu, tapi dalam menggunakannya dia harus melihat kondisi-kondisi tertentu. Dan terakhir, ini cara menjadi good driver yang terakhir adalah creative thinking, critical thinking, dan growth mindset. Kita tadi yang pertama disiplin, dan yang terakhir menurut saya yang nggak kalah pentingnya adalah tentang growth mindset ya, mindset bertumbuh gitu. Kalau kita tidak bertumbuh, ada istilahnya fixed mindset, yaitu kita bermental passenger. Sementara kalau kita grow mindset, yaitu kita bermental driver. Bahkan bukan cuma good driver, bisa menjadi great driver. Nah itu mungkin buat awalan. Maka dikembalikan ke Kang Aris. Punten kalau kelamaan. Beneran udah habis Bang. Gak apa-apa, lanjut dulu. Udah sih. Udah. Oh ini tambahan terakhir. Sangat. Terakhir ini. Ini terakhir beneran. Ini tambahan sih, ini mah dari pribadi ya. Kalau tadi salah satunya itu dari buku. Nah ini mah tambahan dari saya karena ngelihat buku ini tadi saya simpulkan menjadi 3 bagian. Pertama mengenai mungkin kalau kita ngeliat di Golden Circle ini ada why-nya tadi ya, tentang mandataris kehidupan. Kenapa sih kita harus menjadi seorang driver? Kemudian tadi how-nya tadi ya, yang 7 poin tadi, dari mulai disiplin sampai grow mindset. Terakhir ya what-nya apa? What-nya itu ada tentang tadi menjadi seorang driver gitu.
Nah, di antara tiga ini, sebelum kita berbicara what dan berbicara how, kita harus kuat dulu dari sisi why-nya terlebih dahulu gitu. Kenapa sih kita ingin menjadi seorang good atau bahkan great driver? Ini dulu sebenarnya yang kita harus selesaikan di masing-masing. Tadi tentang self disiplin tadi kan. Kalau tadi kita bicara disiplin, ada satu poinnya tentang self disiplin gitu. Ya, pribadinya dulu kita mau kayak gimana sih? Kenapa kita harus menjadi seorang good atau bahkan great driver? Sebelum tadi ke how. Karena kalau dari buku ini memang tipikal buku yang how ya, maksudnya buku tentang bagaimana menjadi gitu ya. Sangat sedikit dibahasnya tentang kenapa kita menjadi. Bahkan di buku ini juga diberikan latihan-latihan. Misal tadi ada disiplin. Di sini dicontohkan ada beberapa cara menjadi disiplin seperti apa. Kreatif tadi ya, creative thinking. Di sini dicontohkan simulasi-simulasi yang bisa kita gunakan untuk menjadi seorang yang berpikir kreatif. Tapi di bagian why, di sini belum banyak dibahas bagaimana cara kita melatih untuk mendapatkan good atau bahkan great why kita gitu. Biar kita termotivasi, karena kalau why kita kuat, insya Allah how-nya akan muncul dengan sendirinya. Itu mungkin bah, Allah alam. Siap. Oke, pemaparan meskipun terbatas oleh waktu ya. Jadi tidaknya memakai kita untuk apa namanya itu, pengen baca juga ya terkait dengan buku self writing ini untuk lebih memperdalam pengetahuan kita. Dan memang sih kayak buku-bukunya Bernard Kasal itu selalu meledak gitu ya kalau di pasaran itu. Karena dia seperti mewakili keresahan banyak orang. Dan terutama sih dia juga ya mungkin seperti autokritik gitu ya kepada, mungkin lebih ini kalau ini tuh lebih ke pendidikan Bang ya, output dari pendidikan ya nggak sih, dari buku self writing itu kritik beliau. Ya, banyak. Bukan cuma pendidikan secara formal ya, tapi juga pendidikan formal bahkan di tingkat keluarga misal. Ya, ya, berkaitan dengan mindset ya, mindset writing gitu. Oke, kita coba menggali lagi gitu. Tidak harus untuk pertanyaan, mungkin nanti silahkan boleh mengelaborasi gitu. Sambil kita mengasah visual analisis kita dengan mungkin buku-buku serupa sebagai pembanding gitu ya, untuk mengelaborasi dari buku. Kalau ada yang mau menyampaikan boleh, atau mau nanya juga nggak apa-apa. Mangga. Kalau Sisi ada nggak? Banyak nih sebenarnya yang harus mungkin bisa dibedah lagi gitu ya. Ada nggak sih? Oleh Nggak harus ditunjuk lah, ngalir aja. boleh bebas mangga. Yang lain dulu mungkin tuh yang ini. Ayo udah aku deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan Akang Teteh, nama saya Sisi Fitriani Rozana dari alumni Sastra Arab 2016 gitu. Salam kenal buat Kang Fahri dan Teh Rian gitu ya. Kalau misalkan belum kenal, kalau Kang Izzuddin insya Allah udah kenal ya. Gitu loh Kang Izzuddin. Mau izin aja nih, Kang Dika gitu ya, Bang Dika. Kan apa ya? Tadi kan di awal itu Kang Aris bahas tentang yang apa sih, nyinggung soal judul kan, apa ya, kebanyakan gitu pendidikan di Indonesia itu hanya apa tadi? Aduh aku lupa. Hanya meluluskan orang-orang yang mentalnya tuh hanya apa? Sebuah Messenger. ya messenger, apa sih, passenger gitu, bukan seorang driver gitu. Nah yang jadi pertanyaan gitu ya, apakah jadi seorang passenger itu
istilahnya dikatakan hina banget gitu kah? Ataukah semua orang itu ya harus jadi driver gitu, nggak boleh jadi passenger, ya jadi passenger gitu? Atau ya gitulah gitu. Nangkap nggak Bang Dika? Maksudnya sih. Nangkap. Iya, boleh mungkin. Itu mungkin pertanyaan pertama. Pertama nanti ada lagi ya pertanyaannya. Ya, mangga aja. Nanti Makasih. kita bisa ditambahkan sama yang lainnya. Gini, apa namanya tadi? Tadi ada ini teman-teman, apa namanya? Tentang tabel yang tadi ada 4, yang ada bad dan good gitu. Nanti saya coba carikan dulu. Ya di sana kita sebenarnya kembali lagi tadi ke yang di awal bahwa passenger dan driver itu adalah sebuah sikap, sebuah mental, bukan sebuah posisi ya. Bukan sebuah posisi. Jadi ini adalah mental aja. Kita bermental sebagai seorang passenger, so kita bermental sebagai seorang driver gitu. Nah, boleh nggak kita bermental passenger ya? Itu pilihan lagi kembali kepada kita gitu. Di sini banyak sih dijelaskan tentang kenapa sih kita harus menjadi seorang driver dan yang dimaksud mental driver dan mental passenger itu seperti apa. Di sini banyak dijelaskan sebenarnya lebih lengkapnya ya, poin ke poinnya gitu. Kalau tadi pertanyaannya, apakah menjadi seorang passenger itu hina? Tergantung passengernya mana dulu gitu ya. Kalau dia adalah bad passenger, iya mungkin bisa dibilang hina gitu. Tapi kalau dia menjadi seorang good passenger, bisa dibilang ya tidak hina juga gitu. Bahkan dia baik. Kalau boleh saya subjektif pribadi ya, dibandingkan menjadi seorang bad driver, ya lebih baik menjadi seorang good passenger gitu. Bad driver ini yang dia seolah-olah menjadi seorang leader, memiliki sikap yang seperti seorang pemimpin, tapi sebenarnya dia belum layak menjadi seorang pemimpin misalnya. Tapi seorang good passenger bisa jadi karena ada beberapa hal akhirnya dia masih dalam tahap belajar menjadi seorang good driver tadi. Makanya tadi poinnya kan kalau dari bad passenger, bahkan kalau dari bad driver dia tidak bisa langsung ke good driver gitu. Tapi dia harus menjadi dulu ke good passenger dulu akhirnya dia gitu. Ya seorang bad driver dia tidak bisa langsung menjadi good driver, dia harus berlatih dulu menjadi seorang passenger dulu. Kalau dia sudah memiliki sikap sebagai seorang passenger yang baik, maka dia akan bisa menjadi seorang good driver. Gitu sih kurang lebihnya. Jadi kalau tadi hina atau enggak ya tergantung. Kalau bad passenger ya kalau menurut saya pribadi ya hina gitu. Karena kalau diibaratkan tadi kita lagi naik sebuah kendaraan, bad passenger dia nggak mau tahu gitu ketika supirnya ngantuk, ketika supirnya salah jalan, ya bad passenger dia diem-diem aja. Tapi kalau seorang good passenger ketika supirnya mungkin sudah agak ngantuk, dia bisa nasihatin, misalnya Kang atau siapa gitu, istirahat dulu, dikasih permen, dikasih minum dulu. Itu kan dia padahal seorang penumpang, tapi dia mendukung drivernya gitu. Oke. Seperti itu poinnya sih. Mau nambahin? Oke, Mangga. siap. Makasih Bang atas jawabannya. Ada nambahin boleh? Boleh. Sebenarnya kita ini kalau masalah tentang driver dan passenger sebenarnya harus tahu posisi ya. Jadi pada saat kapan kita menjadi driver juga pada saat kapan kita menjadi passenger ya. Jadi dan itu jadi kita harus tahu posisi kita di mana gitu. Misalkan ketika misalkan di organisasi misalkan ya, kalau ketua kan berarti dia menjadi driver ya. Kalau kadep misalkan kita menjadi passenger terhadap ketua kita, tapi menjadi driver bagi staff kita gitu. Dan ini tadi dalam hal driver maupun passenger juga harus sama-sama good gitu ya, sama-sama menjadi yang baik. Pun dalam hal mungkin rumah tangga dan segala macamnya kan, suami merupakan driver bagi istrinya dan lain-lain gitu. Istri juga passenger bagi suaminya. Itu mungkin jadi kalau Anda menekankan kita harus tahu posisi kapan kita menjadi driver dan menjadi passenger kayak gitu. Benar, mantap. Hatur nuhun Walid. Oke, siap. Ya, kiranya kayak gitu ya sih ya. Jadi mungkin kalau saya ini tuh bukan masalah hina dan nggak hina sih gitu ya. Apa namanya tuh ngebandinginnya, komparasinya tuh gitu. Tapi memang kita juga bisa ngelihat juga sih, misalkan beliau itu membahas konteks ini tuh membahas topik ini tuh dalam konteks apa gitu ya. Prof. Rinal Kasali ini. Jadi kita bisa ngebaca
misinya penulisan buku tuh akhirnya apa gitu. Pasti punya latar belakang, misalkan di dalam konteks keindonesiaan gitu. Mungkin beliau memang udah riset dulu gitu, berapa persen, atau misalkan emang banyak banget orang yang mungkin dalam segi mental, dalam artian ya, dalam segi mental mungkin belum punya mental driver gitu ya. Mental driver itu yang tipenya dia mandiri gitu ya, tipe mental apa namanya itu, mental mandiri, dan mungkin itu yang beliau inginkan dengan orang itu bisa berubah gitu. Karena mungkin tema-tema atau topik-topik buku yang beliau tulis itu lebih banyak berkaitan dengan topik-topik apa namanya itu, shifting ya, topik-topik perubahan gitu. Bahkan beliau sendiri kan bikin rumah perubahan gitu ya. Yang artinya ya mungkin arahnya ke sana gitu ya. Punya inisiatif gitu ya artinya tuh. Jadi untuk apa, mengubah dunia gitu mungkin ini ya tuh tujuannya tuh. Jadi kayak gitu. Oh iya, jadi mungkin kalau ada yang belum saling kenal, saya coba ini ya, di sini tuh ada Kang Dika, kayaknya kenal semua. Terus Fahri ini Unpad juga ya. Fahri ini Unpad Fakultas Pertanian ya. Terus Kang Khalid saya rasa udah kenal, Unpad juga. Unpad semua sih memang, IPA beliau. Terus Kang Isudin ini Unpad Papet. juga, Papet ya, Papet Unpad. Nggak tahu sekarang kerja di mana Kang ya, Kang Isudin? Di Mitra Berlian Unggas di Oh ya, area Tasik Ciamis. oke. Ya, dia udah selesai, udah alumni Unpad ya. Terus Kang Salam Teh kenal Rian, semuanya. ya Teh Rian ini dia dari kampusnya apa ya dulu ya Rian ya? Kuningan tuh sih namanya tuh. Husnul Khotimah. Kampus ya HK ya. Dari Universitas kampusnya, dan sekarang domisili di Majalengka ya kalau nggak salah ya. Gitu. Terus Sisi ini ya mungkin udah pernah kenal semua. Oke lanjut, ada nggak? Kalau ada yang mau dielaborasi lagi. Aku izin menambahkan sedikit, boleh nggak Kang? Boleh, silakan Rian. Senang banget ya hari ini bisa ngelihat lagi wajah Kang Dika, Kang Khalid, Aris. Dan alhamdulillah bisa bertemu sama teman-teman yang lainnya juga. Terkait tadi pertanyaan Teh Sisi, bagus banget ya. Saya juga punya bukunya Kang. Ini cetakan ke-23, keluaran tahun 2019. Wah, lebih terbaru lagi itu ya. Lebih terbaru lagi gitu. Dan ketika baca buku ini, Masya Allah, tersentak saya. Nah, untuk Teh Sisi ya, sebagai seorang perempuan, Masya Allah. Siap Teh. memiliki mental driver ini sangat penting Teh. Benar juga apa yang tadi katakan Kang Khalid, bahwa ada kalanya kita harus jadi driver, ada kalanya kita harus jadi passenger gitu. Tapi menurut saya sih sebagai seorang perempuan, kita harus jadi driver. Kenapa? Karena kita itu hidupnya seperti roda ya. Hari ini kita sebagai anak, kita jadi passenger. Suatu saat kita jadi orang tua, kita harus jadi driver gitu. Dan kalau sepertinya kita jadi orang tua, tapi mental passenger, nah anak kita mau jadi anak apa gitu, anak seperti apa nantinya gitu. Dan kalau pendidikan anak itu terpengaruh dari ibunya ya, sangat terpengaruh. Nah nanti suatu saat setelah kita jadi driver, nanti kita tua, anak kita lah yang akan jadi passenger, anak kita lah yang anak jadi driver, dan kita yang jadi passenger lagi, karena kita udah terbatas segalanya gitu. Teh Sisi punya buku ini? Belum Teh. Wah, harus baca buku dulu. Ini pokoknya keren banget, Masya Allah pokoknya.
Sebenarnya aku nggak terlalu suka baca sih Teh, tapi suka mendengarkan. Mungkin bisa terkeluar ya karena agenda ini. Mudah-mudahan nanti ditraktir sama Bang Aris. Waduh, siap. Bukunya bisa dapatkan di IABB masih ada nggak, Lid? Aduh. Pasarnya. Oh iya, sayang sekali ini nggak ada yang jualan buku. Parah. Bang Kalau Holid, gerak- Kalau gerakannya IABB, meluas berarti Udah Teh, lanjut. Ada lagi. udah segitu Eh, aja. udah, Rian udah. Udah. Oke, Pulang. siap. Nanti dijadwalin ya Rian untuk ngebedah buku yang lain. Oh, jangan Iwan dulu. Oke, Fahri sama ini ada yang mau ditambahin? Sama Izudin barangkali? Nggak ada? Nggak ada kan. Jadi keingetan sama cerita temen. Oh ya silakan. Gimana kan? Gimana? Jadi, teman saya waktu berjuang lah di kampus gitu ya. Pernah baca buku apa gitu, saya juga gak ingat lah. Cuma ingat omongan teman saya aja gitu. Katanya tuh di Indonesia itu terlalu banyak pelatihan tentang leadership. Tapi hanya sedikit yang bicara pelatihan followership. Jadinya kebanyakan kayak kita pengen menang sendiri. Terus relatif ya ibarat gak seimbang lah gitu. Kita terlalu banyak gitu, kita harus punya mental untuk menjadi seorang pemimpin, tapi juga perlu juga punya mental siap dipimpin juga gitu. Dalam artian kalau kita coba hubungkan gitu yang tadi sudah disampaikan sama teman-teman semua, bahwa kita memang ada kalanya di dalam suatu kondisi kita harus menjadi driver, dalam satu sisi juga kita harus jadi passenger gitu, dan peran driver dan passenger di kehidupan kita itu ya mutlak pasti ada gitu dalam hal pertanggungjawaban ke ke Tuhan kita, kepada Allah gitu. Baik itu berkeluarga ataupun belum berkeluarga, pertanggungjawabannya kan tetap kita sendiri gitu. Artinya berarti mau nggak mau ya kita jadi driver buat diri kita sendiri. Nah, terus kalau untuk di peran-peran sosial yang lain, pasti tidak akan pernah stagnan di satu posisi gitu, pasti akan berubah. Makanya kalau misalkan saya ingat teman saya itu pernah bilang yang kayaknya harus banyak juga pelatihan tentang followership, karena ya itu memang skill yang harus diperlukan juga gitu. Gitu aja sih paling tambahannya. Tadi makasih banget Kang Dika, saya jadi penasaran pengen Baca bukunya ya, Kang? Oke, cukup dari saya mah. Salam kenal semuanya. Kenal Kang Izudin. Oke, Din. Kalau Bang Dika ada saran nggak? Misalkan serial buku Terima Kasali itu mulai mana dulu yang harus dibaca? Jadi mulai kan, dari mana? Mulai dari yang punya dulu aja. Karena kalau di buku ini masih ada beberapa dia dikaitkan dengan buku-buku yang lainnya ya. Jadi misalnya kayak lagi ngebahas apa, misalnya contohnya ada di buku saya tulisannya judulnya ini gitu. Jadi bisa saling terkait sih gitu. Tadi kalau misalnya kalau dimulai dari mana, kayaknya buku ini memang buku yang bukan yang tematik Mbah ya. Jadi bisa dari mana aja masuknya gitu. ya, Gitu. ya, emang sih kayaknya kayak apa? Dia emang related sama buku-buku tema-tema buku Renal Kasali yang lain, cuman emang nggak serinya tuh nggak berkaitan langsung gitu ya, berkaitan Nggak sistematis. gitu, sama kayak misalkan model tuh disruption sama shifting ya, misalkan ya. Itu kan kalau nggak salah yang shifting itu memang sengaja ditulis untuk melengkapi ya
mungkin ada yang misleading gitu di dalam buku disruption itu, yang itu memang mengundang banyak kritik gitu dalam sisi penyampaian. Disruption itu yang awalnya itu digagas mungkin di Amerika ya, di Amerika. Saya lupa tokoh yang menggagas istilah disruption itu siapa. Yang memang di sana tuh kesannya positif gitu, tapi orang setelah membaca disruptionnya Renal Kasali mungkin lebih banyak kesan menakutkannya gitu ya, istilah disruption itu. Dan itu kalau nggak salah itu dilengkapi dengan seri buku shiftingnya lagi gitu. Tapi untuk kayaknya yang self driving ini memang dia terpisah gitu ya, pembahasan dengan tema disruption maupun yang self driving. Gitu nggak sih Bang? Iya, bisa gitu. Ini juga belum banyak sih, belum begitu banyak baca bukunya Prof. Renal ya. Cuma kalau menurut analisis secara ini karena dia bukunya memang buku sifatnya pengembangan diri, dan itu memang buku yang sifatnya dinamis sih Mbak. Jadi teori-teorinya pasti terus ada baru-baru terus gitu. Tinggal kita mengambil yang poin-poin pentingnya aja sebenarnya, substansinya. Oke. Selamat datang Kang Deden. Oh iya, ini ahli manajemen. Manajemen perubahan Kang, gimana? Wah, ini benar ini. Ini ada praktisinya langsung ini. Pret Sedikit mungkin tadi ya, nambahin yang Izudin tadi tentang pelatihan menjadi passenger gitu. Ya, tergantung sih ya, tergantung kita persepsinya bagaimana. Cuma kalau tadi di buku ini, kalau tadi saya ambil dari buku ini juga, di salah satu cara menjadi seorang good driver itu adalah salah satu poinnya itu adalah dia play to win gitu ya, bermain untuk menang gitu. Jadi di sana ya dia tidak hanya sebagai seorang yang ingin menang sendiri, tapi juga orang lain itu juga harus menang gitu. Dan menjadi seorang good driver itu seseorang tidak akan bisa menjadi seorang good driver kalau dia tidak bisa menjadi good passenger gitu. Kalau mau jadi leader yang baik ya dia harus belajar dulu menjadi seorang pasukan yang baik juga gitu. Jadi sepertinya pelatihan menjadi pasukan atau menjadi passenger yang baik itu sudah menjadi bagian ketika kita ikut pelatihan menjadi seorang leadership yang baik gitu. Itu sih, alam. Nah, oke, siap. Bang Deden, halo. Kang, satu komen terkait dengan Renal Kasali dan buku self driving ini apa Kang? Mantap, bagus. Oh, iya. Keren. Itu maksudnya dari perspektif manajemen. Bagus, mantap. Sok, harus dibaca itu mah. Barakallah dulu atas kelahiran putranya. Insyaallah. Yang ketiga. Ini juga lagi jagain anak dulu. Oh iya. Gimana Kang? Serius ini. Komennya apa terhadap Renal Kasali dan buku self driving ini? Bagus. Sok pelajari aja. Belum baca. Nanti Kang Deden harus dikasih ini jadi materi. Materi janganlah. Cukup Andika aja. Baca deh. Ini minta summary-nya dari Andika. Oke. Bang, ada closing nggak? Bang Dika? Oke, udah ya berarti ya. Ada terakhir gini. Ada lagi mau yang lain mungkin sebelum di ini? Cukup deh kayaknya untuk pemantik. Mudah-mudahan semua nanti baca semua sih insya Allah. Oke teman-teman semua. Ya alhamdulillah bertambah terus ya dari tadi kita mulai. Dan saya juga ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal ya tentang ya namanya sebuah ide gerakan ya, ide gagasan gerakan dari mulai hal yang kecil yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah hal yang besar gitu. Dari mulai yang hanya tadi kita hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan sekarang sudah menjadi 8 orang ya, mudah-mudahan di pekan-pekan berikutnya juga senantiasa bertambah. Bahkan tadi kan langsung kepikiran kan
wah di sini untung nggak ada yang jualan buku nih gitu ya. Kalau yang punya bisnis buku mungkin bisa nanti jadi sponsorship gitu ya. Jadi ketika buku-buku yang dibahas bisa langsung menghubungi siapa gitu. Nah terakhir mungkin teman-teman semua dari saya mungkin ya, ini ada sebuah, saya dulu mendapatkan dari tulisannya siapa gitu ya. Tapi saya ubah sedikit biar sesuai dengan pembahasan buku. Jadi ya jangan salahkan lingkungan yang bisa membuat kita menjadi seorang driver atau passenger itu sangat dipengaruhi oleh salah satunya adalah lingkungan. Bukan tidak hanya pribadi tapi juga dari lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Kalau misalnya belajar dari teori peternakan nih ada Izudin, tolong dikoreksi kalau salah. Ya peran lingkungan itu sangat besar gitu. Bahkan sampai ke angka 70% itu mempengaruhi bibit yang baik gitu. Walaupun bibitnya sudah baik, tapi kalau lingkungannya buruk, ya dia tidak akan berkembang dengan baik juga. Pun dengan kita sebagai manusia gitu. Kalau kita sudah belajar pelatihan, kemudian belajar dan yang lain-lainnya gitu, sudah mengubah mindset. Tapi kalau lingkungan kita nggak mendukung, ya kita akan bisa menjadi seorang mental passenger. Tapi jangan salahkan lingkungan kita ketika kita menjadi seorang passenger, ketika kita memiliki mental passenger. Tapi salahkan diri kita nih, ketika kita sekarang hari ini sudah membaca atau mendengar ada istilah passenger, ada istilah driver, tapi kita nggak mau berubah dari mental passenger menjadi seorang driver. Bahwa tadi kita disampaikan juga di forum tadi bahwa passenger dan driver itu bukanlah sebuah posisi, bukanlah sebuah gelar, tapi adalah sebuah mental atau sebuah sikap yang ibarat sebuah mata koin yang dia memiliki dua sisi ya. Ada sisi kita bisa harus menjadi seorang driver, kita juga harus menjadi seorang passenger, tapi dua-duanya itu adalah pada posisi yang baik gitu ya. Good passenger dan good driver. Itu aja mungkin dari saya Mbak buat malam hari ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau dalam penyampaiannya terlalu buru-buru tadi ya. Ya mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa semakin baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Di pekan depan Kang Aris ya? Atau siapa? betul. Belum dibuka mic-nya, Mbak. Oke, nuhun Bang. Nanti diundi minggu depan. Dari ini ada 8 orang. Siapa nih enggak? Nanti diundi. Oke, sebagaimana tujuan kita di awal ya, semangat kita. Jadi ini hanya sebagai pemantik gitu ya. Enggak akan bahas secara menyeluruh, tapi setidaknya jadi pemantik kita saling baca dan kemudian mengelaborasi gitu. Dan tiap kita menambah satu buku itu setidaknya jadi apa ya? Kalau bahasa tadi mengasah pisau analisis gitu dengan mengkomparasi satu isi buku dengan isi yang lain. Nah nanti alhamdulillah ini sudah kerekam nih sama ini ada ahli IT kita di sini Kang Khalid. Jadi nanti kita insya Allah hasil dari diskusi ini biar menyebar ke orang-orang lain juga kita siapkan 2 media setidaknya nanti meskipun kita belum punya media sosial. Yang pertama sih yang kebayang nanti insya Allah bisa diakses melalui website dan yang kedua nanti ada podcast khusus gitu ya, channel YouTube gitu ya. Channel YouTube yang kita bisa share ke umum. Mungkin terakhir Sisi barangkali ada pengumuman. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Kang Teteh, sebelumnya makasih banyak udah mau gabung di agenda diskusi malam ini. Sebenarnya seperti yang tadi dikatakan Bang Dika di awal ya, kalau misalkan ini tuh memang agenda perdana kita gitu dari hasil ide-ide yang keresahan-keresahan yang ada lah. Alhamdulillahnya ya terbentuklah sebuah gerakan kecil-kecilan gitu. Dan semoga ya emang apa ya hari ke hari makin banyak apa ya yang mau gabung dan kebermanfaatannya bisa makin meluas gitu. Harapannya Akang Teteh yang ada di sini dan malam ini hadir, pekan depan bisa hadir kembali gitu dan apa ya nanti mungkin ke depannya akan apa ya harapannya bisa lebih efektif sih karena kita malam dan weekday juga gitu ya. Takutnya besok Akang Teteh juga harus kerja dan lain sebagainya. Jadi harapannya memang 1 jam itu benar-benar
kedepannya full efektif dimanfaatkan untuk pembahasan dan diskusi gitu. Jadi apa ya, tidak ada waktu yang sia-sia gitu, maksudnya nggak cuma ngobrol aja dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan untuk ngobrol dan sebagainya mungkin bisa di lain waktu aja gitu, nggak di waktu sekarang gitu. Mohon maaf kalau misalkan pertemuan pertama ini agak masih canggung-canggung gitu, atau misalkan masih apa ya, istilahnya masih pemanasan gitu lah ya. Semoga mungkin pekan selanjutnya bisa lebih efektif, lebih efisien, dan lebih padat juga gitu materi yang disampaikan, dan apa ya, diskusi-diskusinya juga diharapkan dari Akang Teteh aktif gitu. Saya bertanya apapun gitu, atau misalkan menanggapi apapun gitu, karena memang forum ini tuh apa ya, harapannya bisa mengasah apa ya Kang, mengasah pikiran kita gitu ya, biar makin terbuka lagi pikirannya, terpantik lagi dengan bacaan-bacaan yang ada dan lain sebagainya gitu. Itu aja sih harapan dari sisi, semoga mungkin Akang Teteh yang di sini bisa ngasih tahu lagi teman-temannya, oh ini ada diskusi gitu, ayo ikutan pekan depan kayak gitu. Insya Allah rencananya pengen lebih diefektifkan biar waktunya juga nggak sia-sia, dan Akang Teteh biar lebih cepat istirahat gitu, besok biar kerja lagi gitu. Mungkin itu mungkin dari sisi. Dah, kasih. Oke, siap Batu Nuhun. Nanti mungkin bisa di ini ya, kasih cara misalkan atau link, ada yang minta untuk bahas buku ini gitu ya. Saya pengen membedah buku ini gitu ya. Jadi semua orang bebas untuk membaca dan membedah buku apapun. Ada yang baru join nih Pak Presma. Kang Randy. Bapak anggota dewan kita. Kang ada komentar Kang Randy? Baru dapat infonya tadi, jadi baru masuk. Mudah-mudahan sih bisa infonya lebih awal, jadi biar bisa siap-siap. Oh iya, insyaallah. Kedepannya juga bisa ngebedah Kang, bahas buku Kang Randy. Minggu depan Kang Randy sama atau Kang Deden deh. Kang Deden tentang ini bagaimana mempersiapkan menjadi seorang ayah yang baik. Oh ya benar. Ente ayah yang jahat. Kalau enggak masih bukunya Renal Kasali dia yang shifting kan. Tentang shifting.